Ustadz, bagaimana hukumnya? Saya punya uang untuk zakat, mau saya gunakan untuk penanggulangan COVID-19, apa boleh? Maka jawabannya zakat itu dalam bahasa Arab berasal dari kata zaka yazku zakaan wazukuwan. Zaka yazku zakaan wazukuwan itu artinya menurut Ibnu Mandzur, beliau dalam kitabnya Lisanul Arab mengatakan zaka yazku zakaan wazukuwan artinya adalah an-nama warroi, yaitu berkembang dan hasil. Senada dengan Ibnu Mandzur, Imam Az-Zuhaili kemudian juga menafsirkan zaka yazku zakaan wazukuwan itu diartikan dengan azyadah wan nama, bertambah dan berkembang. Artinya secara bahasa zakat itu berarti berkembang, hasil dan bertambah. Uang yang kita keluarkan zakatnya itu pada hakikatnya bukan berkurang tapi bertambah. Uang yang kemudian di dalamnya ada zakat yang kita keluarkan bukan berarti uang itu kemudian akan berkurang, tapi bisa berkembang dan bisa menghasilkan. Artinya zakat yang perlu kita pahami adalah zakat itu mampu mengembangkan, mampu menumbuhkan, dan mampu mendapatkan hasil uang kita yang dikeluarkan zakat di dalamnya. Ini yang perlu kita pahami bersama, karena zakat artinya adalah berkembang, hasil, dan bertambah. Jadi kita sebagai umat Islam tidak boleh ragu, uang yang kita keluarkan zakatnya itu tidak akan pernah berkurang. Rasulullah SAW bersabda, "Ma naqasa malun min shadaqatin bal yazdad bal yazdad bal yazdad." Tidak akan berkurang uang yang di dalamnya kemudian dikeluarkan sedekah, dikeluarkan zakatnya, bahkan akan bertambah. Ini arti zakat secara bahasa. Arti asli zakat secara bahasa adalah bertambah, berkembang, dan membuahkan hasil. Kemudian ada arti turunan. Dari arti turunan ini kemudian muncul arti suci dan bersih. Zakat diartikan bersih dan suci sebagaimana dalam surah Asy-Syams Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man zakkaha." Sungguh beruntung orang yang mensucikan jiwanya. Zakat aslinya adalah berkembang, kemudian berubah menjadi suci dan bersih. Kenapa kok bisa diartikan bersih dan suci? Karena tanaman itu akan berkembang kalau setiap hari parasit-parasit yang kemudian menjadikan tanaman itu bermasalah itu dibersihkan. Makanya zakat arti turunannya yang pertama adalah suci. Kemudian arti turunan yang kedua dari zakat adalah zakat bisa diartikan sebagai baik atau bagus. Ini sebagaimana dalam surah Maryam Allah Subhanahu wa taala berfirman ketika menceritakan tentang Nabi Isa, "Qala innama ana rasulu rabbiki li ahabalaki ghulaman zakiyya." Sesungguhnya malaikat Jibril kemudian mengatakan, sesungguhnya aku adalah hanya utusan Tuhanmu untuk memberikan kepadamu anak laki-laki yang zakiyah. Arti zakat atau zakiyah di sini bukan berarti bertumbuh, tapi artinya adalah orang yang baik atau anak yang soleh. Ini adalah arti turunan. Kenapa kemudian zakat dikatakan baik atau bagus? Karena sesuatu yang sudah bertumbuh maka akan tampak bagus. Makanya kemudian zakat itu arti turunannya yang kedua adalah bagus. Yang ketiga adalah zakat juga bisa diartikan sebagai pujian atau al-madah. Ini sebagaimana dalam surah An-Najm ayat 32 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fala tuzakku anfusakum." Allah menggunakan fala tuzakku yang satu kata dengan zakat. Tapi di sini artinya bukan berkembang, tapi fala tuzakku, jangan kalian memuji diri sendiri. Jangan kalian kemudian menjadikan diri sendiri seakan-akan suci. Itu namanya pujian. Kenapa kok zakat yang artinya tumbuh dikatakan pujian? Karena sesuatu yang tumbuh itu pasti akan dipuji oleh orang. Tanaman yang tumbuh dengan baik, maka tanaman itu akan dipuji oleh seseorang. Makanya zakat kata turunannya bisa berarti pujian. Ini zakat secara bahasa. Kemudian zakat secara terminologi syariah adalah
zakat bisa diartikan sebagai bagian tertentu yang wajib terhadap harta tertentu diberikan kepada kelompok tertentu serta pada waktu tertentu. Ada 4 poin, ada 3 poin penting yang perlu kita pahami tentang memahami zakat. Yang pertama, zakat itu adalah bagian tertentu yang wajib dalam harta tertentu. Tidak semua harta itu menjadi objek zakat. Tapi tidak semua harta itu menjadi objek zakat, tapi hanya sebagian saja harta-harta yang menjadi objek zakat. Contoh, sepeda motor, mobil itu harta, tetapi tidak menjadi objek zakat, kecuali sepeda motor atau mobil itu diperjualbelikan. Artinya zakat itu hanya tertentu untuk harta yang tertentu. Kemudian yang nomor 2 yang perlu kita pahami, zakat itu diberikan kepada kelompok tertentu. Jadi kalau jenengan zakat tidak bisa diberikan, umpama kemarin ada yang sempat tanya kepada saya, Ustadz bagaimana hukumnya? Saya punya uang untuk zakat, mau saya gunakan untuk penanggulangan COVID-19, apa boleh? Maka jawabannya, zakat itu diberikan kepada kelompok tertentu. Ketika Anda gunakan untuk COVID-19, kemudian salah satu korban itu ada yang tidak termasuk mustahik, karena COVID-19 itu korbannya bukan hanya orang miskin, ada juga orang yang kaya, ada juga orang yang non-muslim. Maka ketika digunakan untuk penggunaan COVID-19 itu tidak tepat. Kenapa? Karena arti zakat itu, zakat dikatakan zakat itu adalah harta yang tertentu diberikan kepada kelompok tertentu yang kita kenal dengan mustahik zakat atau yang dikenal dengan asnaf yang 8. Nanti akan kita bahas. Jadi tidak boleh kemudian uang zakat kita digunakan untuk hal-hal yang tidak sesuai dengan peruntukan objek zakat atau yang menjadi orang yang menerima zakat. Jadi saya ulangi lagi, kalau jenengan punya uang, kalau digunakan untuk penanggulangan COVID-19, itu jangan diambilkan dari yang namanya zakat uang Anda. Ambilkan dari harta yang berupa sodako atau infak, bukan dari harta zakat. Karena kalau nanti jenengan menggunakan zakat untuk itu tidak tepat penggunaannya. Karena tidak tepat, maka kewajiban zakat Anda masih ada. Ini yang kemudian perlu kita pahami. Kecuali Ustadz, saya menggunakan untuk COVID-19, tapi orangnya tertentu. Saya mencari para korban yang itu berasal dari fakir miskin. Kecuali seperti itu. Tapi kalau digunakan untuk umum, itu tidak boleh. Ini yang kemudian yang perlu dipahami. Kemudian zakat itu juga diberikan pada waktu tertentu. Artinya zakat itu ada waktunya. Cuma yang ada di Indonesia ini banyak yang salah paham. Zakat itu identik dengan bulan Ramadan. Ini yang mungkin salah paham. Zakat yang ada di bulan Ramadan itu hanya zakat fitrah. Itu pun diberikan ketika hari raya Idul Fitri. Sedangkan zakat harta itu tidak harus Ramadan. Malah kalau itu kemudian sebelumnya sudah jatuh tempo, tidak boleh ditunda di bulan Ramadan. Contoh, zakat perdagangan. Zakat perdagangan itu harus sesuai dengan kalender Hijriah. Kalau jenengan punya toko, jenengan punya perusahaan, Anda membuat toko, buka tokonya itu tanggal 1 Muharram, maka Anda wajib mengeluarkan zakat pada 1 Muharram, tidak usah nunggu Ramadan. Kalau Anda kemudian nunggu Ramadan, itu namanya menunda zakat, bisa kemudian menjadi dosa. Coba bayangkan, jenengan umpama buka tokonya, buka pabriknya itu tanggal 1 Muharram, kemudian seharusnya bayar zakatnya adalah 1 Muharram tahun selanjutnya. Kemudian karena jenengan identik zakat itu bulan puasa, Anda tunda di bulan puasa. Berapa lama Anda menunda? Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Jumadil Ula, Jumadil Tsaniyah, kemudian Rajab, Sya'ban, kemudian Ramadan. Hampir 1 tahun, sekitar 8 bulan Anda menunda zakat. Maka ini kemudian tidak tepat. Maka insya Allah nanti akan kita pelajari bagaimana seharusnya kita membayar zakat itu bagaimana. Jadi dibedakan antara zakat fitrah dengan zakat harta benda. Zakat fitrah itu ada pada bulan Ramadan dan ketika hari raya. Bukan berarti waktu Ramadan itu waktu bayar zakat, karena zakat itu ada waktunya. Jadi kalau umpama jenengan punya
pertanian. Kalau sudah panen ya harus dibayar zakatnya, tidak usah nunggu Ramadan.